Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Nama saya Fahri Najim Nur Kartiman, NIM 2106515, mengerjakan soal tugas masa depan dalam mata kuliah desain pemrograman, berorientasi objek untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasi. Amin. Lalu selanjutnya saya akan mengcompile program yang tersebut. Sini. Nah, lanjut ke jalanin program. Bukan dulu suaranya, terdengar. Lalu selanjutnya memberi fungsi utama program. Oke, ini yang pertama itu adalah memasukkan username. Kita cobain masukkannya. Play. Nah, untuk gamenya sendiri ini untuk skornya bertambah sesuai si baloknya ya, si pendek panjang baloknya. Dan ketika loncat-loncat gini nggak bertambah, tapi ketika ganti balok bakal bertambah. Nah, juga ada fitur buat level. Nah, kalau level ini kayak gini, nantinya bakal bertambah si baloknya. Nah, buat levelnya sendiri itu di kelipatan 50 bakal nambah level. Dari 1, 2, 3, terus sampai tak terhingga ya. Lalu di sini juga aku pakai time release buat si obstacle-nya, buat spawn obstacle-nya. Nah, begitu kita cobain kalau ini game over. Oh iya, ini setiap nyentuh balok ini, nyentuh permukaan balok bakal ada suara ting ting. Nah, begitu kita cobain kalau game over. Juga ada sound effect-nya. Nah, di menu juga, jadi kalau yang dengar ini bang suaranya, suaranya ini free ya, ngambilnya yang free. Nah gitu kita cobain kalau masukin dengan username yang sama kayak tadi. Kayak gimana? Ngelanjutin ke level sebelumnya. Nah, masih di level 5, skor 235 gitu. Udah gitu menjelaskan jalur arrow block, kita langsung ke kodenya. Nah, pertama itu dimulai dari synchronization Java. Di sini buat main-nya. Nanti kita bakal manggil si menunya. Menu yang ada username-nya. Ini itu isinya itu adalah si menu tampilan awal gitu ya. Nah, menu tampilan awal ini nanti bakal nyambung ke view model dari experience processing. Jadinya nanti ngambil data dari experience processing sesuai dalam konsep framework MVVM gitu. Dari view ke view model, ngambil datanya, lanjut ke modelnya. Nah, di sini prosesnya itu ngambil ke experience processing di view model processing sini. Nah, di sini itu isinya adalah fungsi-fungsi ketika kita misalnya mau ngecek apakah username-nya sudah ada atau belum, buat ngambil data sesuai username, lalu untuk store datanya juga ada. Nah, dipakainya itu di mana? Nah, pas tampilan awal, nanti nge-read data, semua data nanti di-read di sini, nanti ditampilin di read data ini. Bakal ada gitu ya, si read datanya nanti gambil dari get data di model. Ini itu di experience table-nya di modelnya ya, ini experience table. Nah, ini get data, semua data dari experience di sini. Database-nya juga cukup simple ya. Ini cuma ada satu tabel, ID, username, sama skor standingnya. Jadinya nanti ngecek username-nya udah ada atau belum. Kalau belum ada, nanti nge-insert di sini ya.
di play action button ketika klik play-nya. Nah, ini kalau dicek dulu di data axis yang tadi dijelaskan. Kalau nggak ada, bakal nge-insert. Kalau ada, bakal nge-update. Sini, ketika ngeklik si play. Nah, udah gitu, di mana sih di pas nge-store datanya? Itu ketika kita kalah dari gamenya. Itu ada di player.java. Nah, untuk keseluruhan gamenya itu kebanyakan di vModel. Karena ya nggak ada interaksi sama data, jadi kurang gitu ya. Si model sama di modelnya nggak, cuman ada di menunya doang. Nah, di sini ketika, nah ini ada. Jika player melebihi batas, ini game over, nanti ngambil store data yang dari game. Nah, di game ini store data, nanti nge-store, nanti bakal manggil proses ini ya, proses store data. Ini tuh bakal ngambil ke, nah ini, experience processing di vModel yang tadi. Jadi nanti nge-store data sesuai apakah dianya is data axis atau enggak. Insert. Nah, udah gitu, ke display gamenya. Ketika klik play di sini, mana? Play di sini, nah ini, nanti langsung ke new game gitu. Game di sini, langsung buka display dari gamenya. Dan di sini bakal ada initialize display, nanti manggil display Java buat munculin si window-nya. Lanjut, frame, ini tuh game tuh bisa dimaksudkan itu frame-nya. Nantinya si frame-nya itu masuk ke display. Nah, ada gitu. Selanjutnya, karena kebanyakannya itu di vModel, si gamenya, atau jelaskan dikit buat gamenya itu nanti bakal punya handler. Nah, handler ini bakal masukin atau menampung game objek yang ada gitu. Game objek dari player, dari obstacle gitu. Nah, di handler juga ada fungsi buat spawn obstacle. Nantinya spawn obstacle ini tergantung sama delay. Nah, di sini delay-nya itu dipakai sistem current time list. Jadinya nanti ngambil waktu sekarang, terus dikurang timer, obstacle spawn timer ini nanti bakal uh, deklarasi ulang sama current time. Jadi current time sebelumnya di current time sekarang dikurang current time sebelumnya gitu maksudnya. Nantinya bakal kalau mencapai waktu delay bakal nge-spawn obstacle. Nah, itu di handler. Nantinya masuk ke array of game object gitu. Game object sendiri itu adalah kelas abstrak yang bakal si anggotanya itu ada dua. Si game objeknya itu ada player sama obstacle, udah jelas gitu ya. Kan player itu yang tadi dimainin sama user, obstacle yang jadi yang ke atasnya itu, yang tadi, yang rectangle tadi. Ada gitu penjelasan fungsi animasi. Nah, fungsi animasi sendiri tadi timer buat nge-spawn objek, dan eh, ada juga graphics. Graphicsnya itu buat gambar, ini get image, game JPG ini buat background, ya background image. Lalu ada buat playernya itu di player Java. Nah, ini bakal ngerender dari draw image, graphics draw image, ngerender si Pac-Man-nya. Nah, itu dua itu sih yang dipakai, draw image sama time list. Oke, sekian dari aku presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.